Cina bikin eksperimen gila, monyet hatinya dicangkok dengan hati babi. Ini yang terjadi. Cina adalah salah satu negara yang kerap sekali melakukan berbagai eksperimen dan penelitian yang selalu membuat guncang dunia. Baru-baru ini terungkap mereka melakukan eksperimen yang mengejutkan dan tergolong gila, yaitu mencangkok organ tubuh monyet terhadap babi. Sebanyak 3 ekor monyet diuji dalam percobaan lintas spesies radikal. Monyet-monyet itu hatinya dicangkok dengan hati babi. Seperti dilansir laman Daily Star, sebuah tim ilmuwan Cina melakukan eksperimen mentransplantasikan organ dari babi ke 3 kera. Eksperimen itu dilakukan sebagai langkah maju untuk menemukan cara antisipasi kelangkaan organ global dalam dunia medis. Seekor primata menerima hati asing melalui xenotransplantasi, sementara 2 kera jantan lainnya menerima ginjal dan hati. Eksperimen tersebut menunjukkan hasil mengejutkan ketika seekor primata jantan berhasil bertahan hidup. Hal itu membuat primata menjadi hewan paling lama bertahan hidup setelah menerima transplantasi hati asing. Demikian Direktur Rumah Sakit Li Xiaokang mengumumkan pada konferensi pers. Menurut laporan, para ilmuwan telah berhasil mentransplantasikan organ dari babi ke kera dan semua organ telah bekerja dengan sempurna di dalam tubuh penerima. Rekaman diambil di Rumah Sakit Shijin yang dijalankan oleh Universitas Kedokteran Angkatan Udara Cina, menunjukkan ahli memberikan pemeriksaan pada monyet rius jantan berusia 10 tahun. Sayangnya penerima jantung berusia 8 tahun meninggal setelah 7 hari, sedangkan monyet berusia 9 tahun dengan ginjal babi hidup hanya 24 jam setelah 3 prosedur dilakukan. Seorang juru bicara rumah sakit mengatakan para ilmuwan Cina menggunakan teknik pengeditan genom yang dikenal sebagai KO retrovirus endogen untuk melakukan tugas itu. Prosedur ini dapat membantu manusia hidup dari transplantasi organ dari babi, berpotensi memberikan solusi terhadap kekurangan organ saat sekarang ini. DNA monyet 94% identik dengan manusia, dengan demikian diharapkan operasi yang sama akan dapat diterapkan ke manusia. Kemajuan terbaru dalam teknologi telah memungkinkan babi yang dimanusiakan secara genetik, kata ahli bedah transplantasi Rumah Sakit Shijin, Profesor Dou Kefeng. DNA manusia dapat dimasukkan ke dalam babi dan organ babi dapat ditransplantasikan ke manusia setelah gen yang berpotensi berbahaya tersingkir, ujar Dou. Dou menambahkan organ babi sangat mirip dengan manusia. Harapannya adalah menggunakan organ babi pada manusia memecahkan krisis kekurangan organ. Praktisi spiritual ungkap bencana yang terjadi di Cina adalah karma dari penyebaran virus COVID-19. Seperti yang kita semua tahu, banyak media sosial, bahkan berita nasional yang memberitakan bencana alam yang terjadi di Cina akhir-akhir ini. Bencana alam yang melanda Cina tersebut bermacam-macam, dari banjir, longsor, badai pasir, dan lain-lain. Bencana alam yang melanda Cina tersebut juga memakan korban jiwa yang sangat banyak, mulai dari yang luka ringan, sedang, sampai ada yang meninggal dunia. Seorang praktisi spiritual pun angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa bencana alam tersebut adalah bagian dari pengadilan alam semesta. Dilansir dari kanal YouTube Ngaju Roso, seorang praktisi spiritual asal Yogyakarta yang akrab dipanggil Gus Rofik ini mengungkapkan jika bencana besar di Cina adalah karma dari penyebaran COVID-19. Dalam video tersebut ia menjelaskan kalau akan ada beberapa daerah di Indonesia hingga dunia akan dilanda bencana besar. Bentar lagi Sumatera, Kalimantan, tapi paling banyak di luar negeri nanti, ungkapnya.
Ia mengungkapkan bahwa yang membuat virus COVID-19 ini akan dilanda bencana seperti angin yang sangat besar. Yang membuat corona ini besok tonton saja akan diguncang oleh angin. Bahkan Gus Rofik menyebutkan kalau akan ada satu wabah penyakit yang lebih hebat dari virus COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Akan ada pagebluk nanti, ada satu wabah yang lebih hebat dari corona. Gus Rofik juga menjelaskan kalau zaman sekarang kalau perang sudah tidak memakai tembak, akan tetapi menggunakan angin yang dimana kalau dimasukkan ke virus manusia akan remuk. Ia juga memprediksi kalau Gunung Merapi akan meletus saat bulan Ramadan nanti. Kalau ini prediksi bisa salah bisa benar, yang jelas kalau orang Islam ada wali kutub, ada wali yang dua itu menjaga kutub utara dan kutub selatan. Kalau orang Jawa ya kutub utara itu Bagong, kutub selatan itu Gareng. Kalau Merapi itu Petruk. Lihat saja bulan Ramadan nanti akan meletus, ungkapnya. Virus monyet makan korban di Cina, gejalanya hampir mirip COVID-19. Seorang dokter hewan di Cina menjadi korban tewas pertama karena tertular infeksi virus yang sangat langka yang disebut virus monyet. Sebelum meninggal, dokter itu mengalami demam, mual, muntah, dan gejala neurologis yang hampir mirip COVID-19. Dokter hewan berusia 53 tahun itu adalah kasus manusia pertama yang diketahui dari virus ini yang disebut virus monyet B yang dilaporkan di Cina. Menurut The Washington Post, dilansir Life Science, korban merupakan ahli bedah hewan di sebuah institut yang berbasis di Beijing yang mengkhususkan diri dalam penelitian eksperimental pada primata non-manusia. Dokter itu membedah 2 kera mati. 1 bulan kemudian dia mengalami demam, mual, muntah, dan gejala neurologis. Meskipun sempat dirawat di rumah sakit, pria itu meninggal. Hal itu membuat primata menjadi hewan paling lama bertahan hidup setelah menerima transplantasi hati asing. Demikian Direktur Rumah Sakit Li Xiaokang mengumumkan pada konferensi pers. Menurut laporan, para ilmuwan telah berhasil mentransplantasikan organ dari babi ke kera dan semua organ telah bekerja dengan sempurna di dalam tubuh penerima. Rekaman diambil di Rumah Sakit Xijin yang dijalankan oleh Universitas Kedokteran Angkatan Udara Cina, menunjukkan ahli memberikan pemeriksaan pada monyet rius jantan berusia 10 tahun. Sayangnya penerima jantung berusia 8 tahun meninggal setelah 7 hari, sedangkan monyet berusia 9 tahun dengan ginjal babi hidup hanya 24 jam setelah 3 prosedur dilakukan. Seorang juru bicara rumah sakit mengatakan para ilmuwan Cina menggunakan teknik pengeditan genom yang dikenal sebagai KO retrovirus endogen untuk melakukan tugas itu. Prosedur ini dapat membantu manusia hidup dari transplantasi organ dari babi, berpotensi memberikan solusi terhadap kekurangan organ saat sekarang ini.